Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Baik, pemirsa setia daripada Bankum Berbicara, pada sore hari ini kami kembali untuk memberikan edukasi pandangan-pandangan hukum terkait dengan persoalan-persoalan hukum, terkait dengan edukasi-edukasi hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kali ini kita kembali lagi di Universitas Riau, salah satu universitas yang begitu ternama di Provinsi Riau dan juga untuk khususnya Indonesia. Nah, jadi kali ini kita akan kedatangan tamu yang tidak asing lagi, dan dia adalah seorang ahli di bidang hukum administrasi negara atau HAN, juga HTN dan hukum lingkungan yang telah mengajar puluhan tahun bagi mahasiswa-mahasiswa hukum di Universitas Riau. Beliau adalah Bapak Julisman SHMH yang saat ini juga masih ingin menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Andalas Padang. Jadi kita sambut beliau, itulah tamu kita nanti yang akan memberikan pandangan-pandangan hukum terkait daripada pokok bahasan kita. Pokok bahasan kita kali ini adalah terkait daripada MK. Apakah MK? Mahkamah Konstitusi yang saat ini selalu terdengar dengan santer kita dengar di televisi. Bahkan baru-baru ini MK dapat memutus dari beberapa perkara-perkara pilkada yang diajukan ke MK. Maka nanti beliau akan bisa menjawab terkait daripada tupoksi MK tersebut. Apa latar belakang juga MK didirikan, nanti beliau akan menjelaskan. Oke, kita sambut dia. Inilah dia Bapak Julisman SHMH yang saat ini juga. Selamat sore Pak Julisman. Ya, sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Pak? Alhamdulillah lancar sampai hari ini. Syukur Pak ya. Bagaimana untuk kegiatan sehari-hari mengajarnya? Ya, hal biasa, tetap dengan stamina dan semangat yang tetap ya. Tak ada perubahan. Ya, jadi Pak Julisman ini sehari-hari beliau juga sering menjadi daripada narasumber di televisi dan juga di beberapa media diundang karena terkait daripada buah pemikirannya juga, pendapat-pendapatnya terkait daripada masalah perumusan perda juga Pak ya, itu ya, kemarin ya. Membentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ya, di Provinsi Riau. Baik di Provinsi Riau tingkat DPRD maupun di pemerintahnya, ya kan, di gubernuran ataupun di level kabupaten kota di Provinsi Riau. Kalau untuk sehari-hari kegiatan ngajar di mana Pak? Ya, ngajar di Fakultas Hukum Unri ya. Kalau dulu sejarahnya kan mulai dari STTUS Kabupaten Kuansing, lalu pernah ngajar di UIR, ya sekarang tetap di Fakultas Hukum Unri. Ya, Fakultas Hukum Unri ya. Berarti mengajar di HTN, HAN atau di ya, di program kekhususan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Ya. Baik, Pak, mungkin kita bisa mulai ya kan? Atau Pak bisa perkenalkan diri dulu kepada daripada pemirsa setia Bankum, kira-kira profilnya lah secara singkat begitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat Bankum ya di seluruh Indonesia, saya Julisman SHMH yang saat ini merupakan dosen Fakultas Hukum Unri dan sedang menempuh program studi doktor di Universitas Andalas ya, dan saya mengajar di program kekhususan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Dan selain itu juga beliau ini, Bapak Julisman ini juga sering memberikan daripada keahliannya ya terkait daripada penanganan perkara di pengadilan ya. Jadi kalau pemirsa Bankum nanti pingin nanti berdiskusi lebih lanjut dengan Pak Ahli Pak Julisman, boleh nanti dihubungi Bankum atau langsung ke beliau, nanti kita sampaikan ya, nomor HP gitu. Oke, Pak Julisman, kita mulai ini ya kan. Ya. Nah, ini Bankum Berbicara. Bankum Berbicara ini salah satu motonya itu membantu orang susah hal yang mulia. Boleh ya, kita mulai ya. Ayo. Selamat datang di Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia. Baik, hal yang mulia. Iya, hal yang mulia. Iya, baik. Ya, oke, kita tepuk tangan dulu. Baik, Pak Julisman. Ya, akhir-akhir ini, ya kan, seperti kita lihat itu, ini kan sudah selesai, artinya daripada untuk pilkada kan begitu, ya kan? Artinya pilkada sudah selesai. Bahwasanya sudah ditetapkan ada beberapa pemenang kan begitu. Ya, betul. Tetapi hampir seluruhnya itu ada sekitar kurang lebih 274 perkara kalau nggak salah ya kan. Itu diajukan semua dia ke MK kan begitu. Ya, tapi bahasan kita saat ini kan MK.
Sebenarnya apa itu MK? Kenapa harus dia itu perkara-perkara tadi yang terkait perselisihan daripada pilkada tadi itu, calon-calon itu harus mengajukan ke MK? Ya, pertama kita bicara sejarah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi dulu ya. Mahkamah Konstitusi ini kita bentuk melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945, ya tepatnya tahun 2001 ya. Kita katakan kita mengadopsi konsep constitutional court di Indonesia. Maka Mahkamah Konstitusi Indonesia itu merupakan mahkamah yang ke-78 di dunia. Nah, Mahkamah Konstitusi ini kita beri kewenangan, ya pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang lembaga negaranya dibentuk oleh undang-undang dasar dan kewenangannya dinyatakan di dalam undang-undang dasar. Yang ketiga membubarkan partai politik, kita katakan ya. Selanjutnya menyelesaikan sengketa hasil pemilu, gitu ya. Nah, dulu kalau kita berbicara terkait pilkada, memang kan pilkada dulu dipilih oleh DPRD kan, Betul, dipilih oleh betul. DPRD Ya, dan benar. kita baru pemilihan langsung kepala daerah di Indonesia itu terjadi tahun 2005, gitu ya. Sedangkan Mahkamah Konstitusi ini kita bentuk tahun 2003, ya kan, dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Itu. Nah, sedangkan pilkada kita secara langsung kita laksanakan di tahun 2005. 2005 ya. 2005 gitu. Nah, karena ini merupakan sudah konsepnya bagian rezim daripada pemilu, sehingga itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dia kalau kita lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi ini berperan besar di dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Indonesia. Oh, berarti karena itu tadi ya, bahwasanya setelah dibentuk dia itu tugas dia ya. Iya, karena Bahwasanya ini bagian apa namanya kewenangan utama dari MK tadi kan adanya menyelesaikan sengketa hasil pemilu, gitu kan. Jadi pemilihan kepala daerah ini rezim daripada pemilu. Nah, itu dasarnya. Itu Ya. dasarnya. Nah, itu ya. menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Baik. Kalau kita lihat kan di Indonesia khususnya kan ada itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ya. Ada itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Ya, kan betul, begitu. Ya kan? Kira-kira apa perbedaan daripada MK dengan MA ini? Ya, pertama perbedaannya ya MA dengan MK ini sama-sama lembaga tinggi negara. Siap. Gitu kan, cuma kan kewenangannya kita bedakan gitu ya. Kalau Mahkamah Konstitusi tadi jelas kewenangannya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, menyelesaikan sengketa hasil pemilih umum termasuk sengketa hasil pilkada, membubarkan partai politik, kita katakan. Termasuk satu kewajiban Mahkamah Konstitusi itu adalah Kewenangan lembaga ya. mengadili satu apa namanya permohonan yang diajukan oleh DPR terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dalam konteks pemakzulan atau impeachment. Impeachment itu ya. Itu konteks kewajibannya, kita katakan. Nah, sedangkan Mahkamah Agung ini kan mengadili ya sengketa administrasi, sengketa perdata, sengketa pidana di tingkat kasasi kan, di tingkat kasasi gitu. Sama peninjauan yang kembali kedua, begitu ya. kewenangan Mahkamah Agung ini kan adalah menguji peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Berarti hak uji material begitu ya. Jadi konsep touching reg-nya, hak ujinya itu berbeda. Kalau MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Berarti Jadi misalnya batu ujinya itu berbeda ya. berbeda. Batu Kalau ujinya. MA Kalau batu MK, ujinya Undang-Undang 45. undang-undang. Enggak, kalau MA batu ujinya undang-undang Ya. karena yang diuji itu PP misalnya. Ya. Peraturan menteri misalnya. Perda misalnya. Itu yang diujinya, objek yang diuji gitu kan. Tapi batu ujinya undang-undang. Kalau itu kalau MA. MA. Kalau MK kan Undang-Undang Dasar 45 Ya, batu kalau ujinya. MK batu ujinya undang-undang dasar. 45 ya. Betul. Ya. Baik. Terkait daripada ini tadi kan bahwasannya ini
putusan-putusannya ini kan kita lihat itu bahwasanya putusannya itu gimana sifat putusan daripada MK tersebut, Pak? Ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Gitu Ya. ya. Tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh. Karena kalau kita bandingkan kembali dengan MA, kalau di MA kan kita masih mengenal ada upaya hukum. Betul. Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Betul, ya. Gitu kan? Nah, upaya hukum luar biasa itu seperti misalnya kita katakan PK, gitu Betul, kan, betul, peninjauan ya. kembali. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi kita tidak mengenal itu gitu. Jadi nggak ada upaya hukum lain. Ketika Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan gitu, bahwa begini ya harus dilaksanakan oleh Presiden dan DPR dan oleh seluruh penyelenggara negara termasuk oleh rakyat Indonesia. Oh, baik. Jadi sifatnya itu memang dia mengikat ke seluruh rakyat begitu. Iya, mengikat kepada. Berarti tidak hanya terbatas kepada individu atau kelompok begitu. Tidak, seperti misalnya dalam konteks pilkada kita katakan, dalam kasus pilkada Siak lah, yang konteksnya pemilihan pemungutan suara ulang. Iya, iya. Ya di 3 TPS kalau tidak salah. Iya, iya. Ya, pemungutan suara ulang. Nah, itu kan berlaku bagi penyelenggara pemilu, ya kan? Berarti penyelenggara pemilu itu KPU ya? Ya, KPU, penyelenggara Bawaslu. pemilu itu KPU, Bawaslu kita katakan kan mengikat bagi setiap masyarakat di 3 TPS itu, ya kita katakan mengikat bagi partai politik kita katakan. Jadi harus taat kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi artinya berlaku umum dia. Berlaku umum ya. Iya. Jadi bukan hanya individual atau kelompok begitu, Iya, Pak, betul, ya. betul. Jadi ketika tadi itu perkara bahwasanya diputus, setelah diputus MK, berarti tidak ada upaya hukum lagi begitu ya? Enggak ada upaya hukum lagi. Berarti gitu. selesai di situ Ya, aja ya? selesai di situ. Oh, Karena begitu. memang putusan Mahkamah Konstitusi itu final, tidak mengenal upaya hukum, ya mengikat, artinya mengikat itu mengikat secara umum kepada seluruh kelayak seluruh begitu. ya kepada Termasuk lembaga pada negara, elemen negara begitu ya? kepada seluruh rakyat Indonesia itu mengikat gitu. Betul ya. Oh, Ya. baik. Artinya tadi bahwasanya yang kita lihat kan dalam hal pengajuan, gimana kira-kira tata cara untuk mengajukan terkait dengan perkara di MK ini? Yang Ya, kalau kita berperkara di Mahkamah Konstitusi itu kan ada tahapan beracaranya, ya mulai kita katakan membuat permohonan, ya kan, mengajukan atau registrasi permohonan, gitu kan. Nanti ada mekanisme pemeriksaan pendahuluan, ada mekanisme pemeriksaan persidangan, baru putusan. Nah, Baru itu kan putusan. adalah tahapan-tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi gitu. Jadi ya itu secara hukum formilnya dalam dimensi hukum administrasi negara yaitu harus dipatuhi baik oleh Mahkamah Konstitusi sendiri ataupun oleh setiap Para orang yang bertindak pemohon, ya. sebagai pemohon ataupun termohon, Betul. termasuk pihak terkait. pihak terkait ya. Nah, iya. Berarti di dalam MK itu artinya ada pemohon, ada termohon, ada pihak terkait Ada ya. pihak ini, terkait. Ya. Ini yang paling utama ya. Ya, betul. Bahwasanya ini paling utama Mm. ya dalam berperkara di MK begitu Iya, ya. betul. Baik, baik, baik. Baik, terkait di MK tadi namanya sidang pendahuluan ya. Iya. Sidang pendahuluan. Maksudnya sidang pendahuluan ini apa ini, Pak? Ya, pemeriksa sidang pendahuluan itu adalah sidang melihat pertama apakah permohonannya sudah memenuhi ketentuan formil, gitu ya. Apakah legal standingnya pas atau tidak? Ya, apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan atau tidak? Nah, itu kan dilihat. Seperti apa positanya, seperti apa petitumnya itu dilihat gitu. Berarti dia kalau udah itu lengkap baru nanti diajukan begitu. Iya, nanti itu kan kalau di dalam pemeriksaan pendahuluan itu kan akan diperiksa oleh satu sisi sebenarnya dalam proses registrasi itu sudah diperiksa oleh panitra gitu kan. Nanti ada peluang untuk memperbaiki permohonan karena memang kalau berperkara di Mahkamah Konstitusi itu kan kita menyebutnya permohonan. Permohonan ya. Pemohon dengan termohon, betul, gitu betul. kan. Ya. Nah, memperbaiki permohonan nanti disampaikan lagi. Nah, dalam pemeriksaan pendahuluan nanti hakim akan memberikan berbagai saran-saran lagi gitu kan, ataupun melihat ini syarat formilnya sudah terpenuhi, posita petitumnya sudah terpenuhi, maka tentu nanti akan bisa berlanjut kepada tahapan pemeriksaan persidangan dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat kan selama ini kan kita ikuti, Pak. Mungkin Pak Ali juga ikuti ya kan. Bahwasanya kan ada berapa itu waktu diajukan itu
permohonan ke MK oleh daripada beberapa pemohon, ya kan? Tapi ada beberapa yang tidak diperiksa kan begitu, tidak dilanjutkan pemeriksaannya kan? Ada yang dia putusan pendahuluannya telah selesai kan begitu, termasuk pilkada beberapa yang hasil pilkada yang di Kota Pekanbaru kan begitu, Kota Pekanbaru termasuk juga di Kuansing kan begitu, sama di Inhu kan begitu, yang hanya masuk kan di Siak kan? Kira-kira ya Pak Ali melihat apa sebenarnya ini, apa kelemahannya, kenapa dia tidak sampai putusan akhir begitu, ya kan? Ya, saya kira kesalahannya di memenuhi unsur yang dinyatakan di dalam pasal 158 ya. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota itu. Nah, karena memang di pasal 158 itu dinyatakan terkait dengan ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan. Itu kan syarat formil yang harus terpenuhi gitu ya. Karena bagi provinsi dengan jumlah penduduk, karena yang diperhatikan itu kan adalah jumlah penduduk. Nah, kalau jumlah kita misalnya Provinsi Riau ini jumlah penduduknya kan kalau 6 juta sampai 12 juta, maka persentasenya harus 1%. 1% atau gitu. 1,5%. Nah, kalau kabupaten kota jumlah penduduknya 500, kita katakan itu 1%. Nah, itu kan harus terpenuhi gitu. Harus terpenuhi dia. Berarti ini yang di Siak yang terpenuhi begitu ya. Selisih ambang batasnya yang di Siak. Iya, Siak itu sangat terpenuhi karena kalau kita lihat putusan KPU yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu selisih suaranya kan sedikit sekali. Hanya sekitar 300 ya. Ya, 300 suara begitu kan. Sehingga tipis sekali gitu. Sedangkan yang lain-lain ini jauh begitu ya. Sedangkan kalau kita lihat Kota Pekanbaru itu kan cukup jauh juga ya. Kuansing cukup jauh ya. Termasuk Kampar misalnya. Ya, kabupaten lain lah yang memang pada akhirnya di pemeriksaan pendahuluan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan pendahuluannya ya, dalam pemeriksaan pendahuluan. Iya, pemeriksaan pendahuluan. Nah, baik, itu. Tetapi kalau kita lihat mereka ada mendalilkan namanya TSM kan. Di luar daripada 158 kan berarti ada pengecualian ya kan. Ya, betul. Bahkan juga beberapa hakim MK menyebut apa alasannya kan TSM. Maksudnya TSM ini apa sebenarnya nih, Bali? Ya, kalau kita berbicara TSM, terstruktur, sistematis dan masif ya. Terstruktur itu artinya kan ada penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon, terutama ini oleh incumbent kebanyakan, gitu kan, terstruktur, gitu kan. Apakah itu memberdayakan seluruh aparatur di dalam proses pemenangan? Oh, seperti itu yang di Tangerang itu ya, yang istrinya yang apa itu ya, yang terstruktur, cara melakukan kecurangan, bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, itu bisa dibuktikan, misalnya kan. Dan itu dilakukan secara masif ya, secara menyeluruh gitu ya, sistematis, sangat tersistem dia. Gitu ya. Pelanggaran atau kejahatan pemilihan kepala daerah itu. Gitu. Nah, itu kan menjadi unsur penting ya untuk dilihat karena memang kok asas pemilu kita itu kan langsung, umum, bebas dan jurdil ya. Langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Nah, itu kan harus terpenuhi. Jadi kalau TSM ya tentu harus diupayakan pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu yang selalu menjadi umum ya disampaikan oleh para pemohon dalam sengketa pemilu maupun pilkada. Baik. Jadi menurut ahli bagaimana MK ini melihat hal ini? Apakah dia mendukung untuk demokrasi atau bagaimana terkait daripada putusan-putusan pilkada ini begitu? Ya, keberadaan Mahkamah Konstitusi itu adalah pendukung demokrasi gitu. Ya, pelindung demokrasi. Selain pelindung konstitusi, penegak konstitusi kita katakan, menjaga konstitusi gitu. Dia adalah sebagai pelindung dan mewujudkan bagaimana Indonesia ini betul-betul mampu mewujudkan demokrasi yang kita harapkan, itu kan, jujur dan adil itu ya. Oh, azas daripada pemilu tadi ya. Poin terpentingnya kan di situ, jujur dan adil. Kalau kita langsung kan sudah langsung, betul. Karena pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung, sudah kita atur di dalam norma, gitu kan. Betul. Tapi mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil ini yang harus ada peran Mahkamah Konstitusi tadi gitu. Jadi keberadaan Mahkamah Konstitusi betul-betul
menjaga Indonesia tetap dalam demokrasi yang kita harapkan, artinya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ya, Ya. sehingga dia terjaga tadi ya. Ya betul. Jadi tidak ada istilahnya bisa artinya ada manipulasi-manipulasi Ya lagi ya. betul. Oke. Jadi di situ diperiksa betul dia di Ya putusan diperiksa MK, dia. ya. Kalau sudah masuk kepada pemeriksaan persidangan, nah tentu di sana kan harus terjadi penyajian alat bukti kan. Pembuktian begitu ya. Ada proses pembuktian di situ gitu. Jadi kalau kita lihat akan ada beberapa itu Pak Ahli, beberapa itu daerah itu yang akhirnya didiskualifikasi kan Ya, gitu. Ada beberapa contoh ada di Indonesia Timur ya, beberapa Ya. Indonesia Timur itu. Diskualifikasi itu disebabkan karena apa itu menurut Pak Ahli? Ya diskualifikasi itu pertama tes M-nya terpenuhi. Karena kan memang kalau kita melihat di dalam undang-undang pilkada itu begitu dia. Gitu kan? Kalau terjadi pelanggaran atau kejahatan pemilu atau pilkada dan unsur TSM terpenuhi bisa diskualifikasi. Yang kedua kan ketika ada syarat ya, syarat pendaftaran. Tidak memenuhi begitu. Syarat pendaftaran di KPU misalnya, tapi KPU kan meloloskan. Dan itu ada uji ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Itu juga bisa menjadi dasar diskualifikasi. Membatalkan keputusan KPU yang menyatakan calon ini memenuhi syarat, dan ditetapkan sebagai calon, ya bakal calon ini kan begitu. Iya. Nah, jadi ya saya kira itu yang kita dudukkan di Indonesia ya, bagaimana penyelenggara pemilu ya, partai politik sebagai pengusung kita katakan, serta para calon sebagai peserta itu taat kepada segala peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi ketika didiskualifikasi, maka calon ini nanti untuk ikut, ya kan diskualifikasi, kan begitu. Artinya kalau kita lihat putusan MK ini kan tidak ada langsung yang memberikan langsung contoh. Ketika seseorang yang tadi diskualifikasi, yang nomor 2 kan kadang di petitumnya kan meminta supaya dia menjadi pemenang kan begitu. Ternyata kan tidak pemenang kan begitu. Artinya kan dilakukan apa dia untuk ulang kan begitu, ya kan? Pemungutan suara ulang kan begitu secara keseluruhan kan begitu. Kalau didiskualifikasi itu biasanya pilkada ulang dia, bukan pemungutan suara ulang. Tapi pilkada ulang ya. Ya pilkada ulang dia kalau diskualifikasi, artinya kan dilakukan pemungutan secara keseluruhan dalam kabupaten itu ya, di dalam satu kabupaten atau dalam satu provinsi, kota atau provinsi ya. Gitu baik, kan. Ketika didiskualifikasi, berarti dia nggak bisa ikut lagi ya, calon itu nggak bisa ikut lagi. Calon itu nggak bisa ikut lagi, atau kita katakan tadi partai politik pengusungnya mencari calon lain. Mencari calon lain. Calon lain tergantung keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan seperti apa. Baik. Kan begitu. Contoh begini, yang didiskualifikasi kan calon daripada wali kota atau bupatinya kan begitu. Wakilnya itu masih bisa ikut. Wakil kan ada, ini kan satu paket kan begitu. Jadi kan contohnya didiskualifikasi adalah nama kan itu kan perorangan kan perorangan, begitu. Ya. Walaupun dalam satu pasangan kan gitu. Tetapi wakilnya itu masih bisa ikut begitu. Masih bisa ikut. Masih bisa ikut. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi kan hanya tertuju kepada dia sendiri begitu. Calon wali kota atau calon bupatinya atau apa gitu. Wali kota, bupatinya atau gubernurnya hanya tertuju ke situ kan, bukan kepada satu pasangan itu. Satu pasangan itu gitu kan. Ya, pakai dia. Nah, maka partai politik berkewajiban untuk segera itu kan menentukan siapa yang menjadi calon bupati, wali kota atau gubernurnya sebagai pengganti yang didiskualifikasi tadi gitu. Begitu ya. Nah, itu yang berdasarkan aturannya. Berdasarkan aturannya. Tapi tidak ada lagi serta-merta karena diskualifikasi tadi kan banyak petitum itu kan Pak Ali kan. Petitum karena dia contohnya tadi itu diskualifikasi akhirnya dianggap saranya nol kan begitu. Akhirnya dia minta langsung dia yang jadi pemenang gitu. Kira-kira gimana itu menurut pendapat Pak Ali gitu? Enggak, saya kira enggak atau itu hal berlebihan juga gitu atau gimana? Saya kira kalau langsung ditetapkan sebagai pemenang yang ini didiskualifikasi, saya kira juga enggak tepat. Karena yang didiskualifikasi kan hanya satu calon dari dari pasangan calon kan. Apa penyebabnya tadi diskualifikasi begitu ya? Satu calon dari pasangan kan gitu kan, bukan pasangan itu yang didiskualifikasi. Bukan pasangannya kan? Langsung begitu bukan pasangannya langsung, tapi kalau pasangannya langsung ya tergantung putusan MK apakah langsung menetapkan itu kan. Tapi pada umumnya keputusan MK itu tidak ada begitu ya. Tidak ada begitu, dia langsung memerintahkan penyelenggara pemilu pilkada kembali ya, KPU dan Bawaslu untuk
apakah itu melakukan pilkada ulang atau melaksanakan pemungutan suara ulang. Begitu ya. Ya, Tapi tidak ada langsung dia duduk begitu ya. ya. Baik, ini Pak Ali, mungkin supaya daripada pemisah Bankum, artinya ini mengetahui Pak Ali, posisi daripada MK ini di mana sebenarnya dalam sistem ketatanegaraan kita begitu? Pak Ali? Baik, Mahkamah Konstitusi itu merupakan lembaga tinggi negara, gitu. Sejajar dengan Presiden, sejajar dengan DPR, MPR, Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ya. Jadi karena memang kita hari ini di Indonesia dalam struktur ketatanegaraan itu kita hanya mengenal lembaga tinggi negara. Betul ya, tidak ada lagi Nggak ada tertinggi lagi ya. lembaga tertinggi negara, Nah. gitu kan, lembaga tinggi negara. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk, yang kewenangannya dinyatakan di dalam Undang-Undang Dasar. Nah itu dia. Jadi dia berhak dalam salah satu lembaga tinggi negara Ya, tadi ya. betul. Ya. Nah, jadi terkait dengan tadi itu menjaga konstitusi ya. Ya, Jadi- konteksnya menjaga konstitusi, itu merawat demokrasi, kita katakan. Jadi itu pemisah setiap Bankum bahwasanya Mahkamah Konstitusi dia itu berperan satu itu menjaga konstitusi, Menjaga. merawat demokrasi, Betul. apalagi Pak Ali? Ya, Tadi. sebagai pelindung hak asasi manusia. Sebagai pelindung hak asasi pelindung manusia. hak Jadi asasi kalau manusia. pemisah Bankum setia berbicara, ya kan? Ada menemukan bahwasanya ada undang-undang yang tidak sesuai atau tidak memiliki rasa keadilan begitu Pak Ali? Ya, ada kerugian konstitusional yang kita rasakan atas berlakunya undang-undang, gitu kan? Maka bisa kita uji. Yang batu ujinya adalah undang-undang dasar. Bisa diuji di judicial review namanya Pak Nah, Ali. judicial Judicial review terkait daripada undang-undang tersebut. Ya, Kan begitu. bisa Sehingga jangan sampai merugikan daripada konstitusi pemohon kan begitu. ya. Jadi pemisah konteksnya bisa menguji dari sisi materialnya, bisa pengujian formilnya. Ya, Artinya- tapi kan kebanyakan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah pengujian material, bukan Material, ya. pengujian formil. Ya. Pengujian formil itu baru kita lakukan terhadap pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Ya, Kerja ya. Itu yang kita Itu lakukan. baik pemisah. Jadi itu tadi bincang-bincang kita sehingga apa sih peran dari MK tersebut tadi sudah dijawab Pak Ahli tadi bahwasanya itu adalah salah satu daripada lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kan Ya, begitu Pak Ali ya, ya. betul. Ya, jadi saat ini di Indonesia ada kekuasaan kehakiman itu, undang-undang kekuasaan kehakiman itu dilakukan oleh dua, ya Pak Ya, Ali ya, betul. satu Mahkamah Konstitusi, satu Mahkamah Agung kan begitu, Ya, betul. yang mempunyai daripada tupoksi berbeda begitu betul. Pak Ali ya. Jadi itu pemisah ya. Jadi itu makanya itu kita hadirkan Pak Ali ini sehingga kita tahu terkait daripada mekanisme pengajuan di MK tersebut, bagaimana syarat-syaratnya tadi Pak Ali ya. Ya. Itu dia. Jadi kalau pemirsa ingin lebih tahu lebih lanjut terkait daripada masalah MK, ini beliaulah ahlinya kan begitu, Pak Ali ya. Mungkin Pak Ali, sebelum mengakhiri daripada kita punya diskusi, mungkin ada sesuatu yang Pak Ali sampaikan terkait daripada MK itu. Apa sih sebenarnya MK itu? Baik, Mahkamah Konstitusi kita bentuk dalam rangka menjaga konstitusi kita agar tetap dipatuhi ya dalam dimensi negara hukum oleh negara ya, oleh setiap orang kita, terutama oleh negara gitu. Karena pelanggaran-pelanggaran konstitusional itu sangat banyak terjadi sebelum Mahkamah Konstitusi itu kita bentuk. Jadi kita dukung Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi itu, kita patuhi setiap putusannya agar kita tetap berada dalam dimensi negara hukum dan terwujudnya pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Salam Bankum. Baik, Pak Ali, mungkin satu kata terkait Mahkamah Konstitusi. Satu kata terkait Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah yang terbaik di Indonesia dan ke-78 di dunia, dan harap terus kita jaga, kita rawat, kita bangun lebih baik lagi. Baik, itu dia pemirsa Setia Bankum tadi itu. Makanya Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of constitution, penjaga konstitusi, merawat daripada demokrasi, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jadi bagi pemirsa Setia Bankum berbicara dimanapun berada, ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut terkait daripada adanya kerugian daripada konstitusional, kerugian daripada undang-undang, maka bisa dilakukan melalui daripada judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Mungkin demikian untuk saat ini hasil daripada diskusi kami bersama dengan Bapak daripada Julisman SHMH yang juga sebentar lagi akan menjadi doktoral. Ya Pak Ali ya, semoga Mudah-mudahan. sebentar lagi ya. Mudah-mudahan. Kami mendoakan dan juga
Pemirsa setia Bankum mendoakan sehingga nanti ilmu-ilmu yang didapat bisa memberikan kecerdasan, mencerdaskan daripada pemirsa-pemirsa kalayak-kalayak kami, dan juga mungkin nanti bisa memberikan palia. Nanti kami Amin, undang amin. lagi untuk selanjutnya terkait bahasan-bahasan yang menyangkut ketatanegaraan. Siap, Karena kan siap. Pak Ahli ini kan sangat Siap. begitu sangat mantap terkait daripada kepiawaiannya dalam hal undang-undang ketatanegaraan ya. Siap, siap. Oke Pak Ali, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita sampaikan yel kita. Nah, Bankum berbicara, Bankum berbicara, membantu orang susah, membantu orang susah. hal yang Hal mulia. yang mulia.